Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh. Baik, sahabat-sahabat semuanya, pada video kali ini kita akan sudah membahas tahapan yang ketiga ya. Sebelumnya saya jelaskan tentang tahapan pertama adalah kita sering mengelola emosi dengan menahan dan menyimpan emosi. Jadi yang kalau masih pada tahapan yang pertama ini biasanya sering menahan dan menyimpan emosi, semakin tertahan dan semakin menumpuk emosi negatif yang kita rasakan, mungkin kita alami, itu akan berdampak buruk pada kesehatan kita, baik kesehatan fisik maupun kesehatan emosi ya. Anda sudah mulai mengenal nih, sudah mulai mengenali emosi apa yang Anda alami, kemudian sudah mulai apakah Anda berada tipe pengelolaan emosi yang pertama menahan atau menyimpan. Yang kedua kemarin kita sudah bahas tentang mengekspresikan, ya, sudah mulai mengekspresikan emosi. Ada 3 cara ya, 3M. Mengungkapkan, menuliskan, dan menangis. Anda sudah mulai, sudah mulai menyalurkan emosi Anda. Jadi Anda sekarang sudah mulai mengenali diri Anda, khususnya mengenali emosi Anda. Baik, yang ketiga, tahapan ketiga ini sejauh akan membuat Anda jauh lebih damai. Yaitu dengan apa? Nanti saya akan tampilkan slide-nya. Tapi teman-teman sudah mulai ya, sudah mulai mengenal emosi Anda. Dari mulai kita masih menahan, menyimpan emosi, kemudian sudah berpindah pada tipe mengekspresikan emosi, kemudian kita akan mulai ke tahapan yang ketiga, berdamai dengan emosi itu. Baik, saya akan tampilkan slide-nya. Saya akan tampilkan slide-nya di tahapan yang ketiga ini. Sekaligus nanti saya akan pandu Anda bagaimana pola doanya ya. Doanya untuk emosi tertentu. Kalau misalkan Anda mengalami saat ini sering mengalami emosi-emosi negatif, bagaimana cara merilisnya dengan doa yang sudah teruji dan sudah dipraktekkan banyak orang, membantu banyak orang ini. Baik, di tipe ini, tiga tipe pengelolaan emosi ini, tahapan yang ketiga ini akan jauh membuat kita jauh lebih damai dan lebih menerima kondisinya. Dan akan lebih menerima ya. Nah, setelah kemarin Anda sudah berproses, sudah Anda menyimpan emosi, kemudian Anda mulai bergeser pada mengekspresikan emosi. Kalau mungkin teman-teman yang sudah mempraktekkan apa yang Anda rasakan, pasti ketika sudah menuliskan akan membuat Anda lebih plong ya. Mengungkapkan masalahnya itu juga akan membuat lebih plong. Menangis, kalau Anda menangis betul-betul menangis, nah karena ini jauh akan bentuk daripada mengekspresikan emosi. Nah, ketiga tipe tahapan yang ketiga ini akan membuat kita menjadi lebih berdamai dengan emosi. Menerima dan berdamai dengan emosi. Ya, jadi tahapan yang ketiga ini menerima dan berdamai dengan emosi. Kenapa nggak melupakan? Seringkali kita ingin melupakan. Nah, gini, teman-teman kalau melupakan itu, kalau kita ingin melupakan ya, melupakan sesuatu, ini seringkali kita ingin melupakan emosi yang sudah kejadian yang sudah kita alami dan emosi yang sedang kita rasakan. Nah, ketika ada kejadian lain yang muncul yang serupa, itu akan memunculkan memori-memori lama nih. Dan ketika Anda belum berdamai, itu akan muncul kembali kemarahan, kesedihan yang mendalam, muncul lagi ke kekhawatiran, kecemasan, bahkan bisa sampai dendam dan segala macam. Nah, itu kalau teman-teman untuk berusaha untuk melupakan. Nanti suatu ketika muncul kejadian yang sama yang serupa dan memunculkan emosi, pemicunya akan muncul, misalkan ada pemicu yang akan memunculkan memori-memori lama kita. Dan ini seringkali ya kita kan tidak pernah tahu apa yang terjadi esok hari ya. Kalau ada pemicu yang datang dan kita belum berdamai dengan kejadian itu, belum berdamai dengan perasaan yang muncul dengan kejadian itu, maka kita kan ya kembali lagi ke emosi yang semula. Maka pentingnya menerima dan berdamai dengan emosi. Ketika kita sudah berdamai dengan emosi tersebut, kejadian apapun ketika muncul kembali, nah saya sudah berdamai, saya udah damai kok, udah damai, udah tenang, udah artinya sudah berdamai, udah bahagia. Artinya perasaan yang muncul itu tidak terlalu membuat kita jauh lebih
down ya. Bahkan jauh, kita akan bisa melewatinya akan lebih ringan, akan lebih ringan ketika kita sudah berdamai dan menerima kondisi. Nah, caranya bagaimana kita berdamai dengan emosi? Nah, nanti saya akan pandu Anda dengan berdoa ya, dengan cara ada pola doanya, ada pola doa yang sudah tersusun dan dalam ya memang dengan terapi SEP ya. Saya akan menggunakan terapi metode SEP dalam menerima dan berdamai dengan emosi tertentu, khususnya emosi negatif. Nah, kenapa kita perlu berdamai? Menerima ya. Kenapa kita perlu menerima? Nah, gini kawan. Ini sebenarnya ada simulasi ya, ada praktek-praktek yang membuat kita semakin yakin bahwasanya ketika kita menerima dan berdamai dengan masalah, itu kok akan jauh lebih akan meringankan penderitaan, akan jauh lebih ringan penderitaan yang sedang kita alami. Kejadiannya sama, tapi respon yang kita terima itu akan jauh berbeda gitu ya. Saya akan beri contoh. Teman-teman silakan kalau di rumah ada apa ya? Ada penjepit baju ya, pasti ada ya. Saya di sini saya sudah siapkan ini. Biasanya saya ada beberapa kelas itu ada praktek-prakteknya. Saya untuk menyiapkan penjepit jemuran ya, penjepit jemuran Anda siapkan. Nah, bagaimana caranya Anda jepit di anggota tubuh Anda? Ini saya jepit di telinga ya. Jepit di telinga. Nah, kemudian Anda rasakan satu masih kurang misalkan. Dua, saya kasih dua nih ya. Nah, dua ya. Anda jepitkan di tubuh Anda. Kejadiannya sama nih. Dijepit ya. Kemudian kalau Anda Anda menolak nih, Anda mengeluh, sakit ini kenapa? Anda kesel. Ini kenapa sih? Kenapa nih saya marah? Kenapa juga kamu bla 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 bla? Anda marah, Anda tolak. Ini justru akan semakin sakit. Semakin sakit dan semakin sakit. Ketika kita menolak dengan kejadian tersebut, saya menolak marah, mengeluh. Anda ucapkan mengeluh semuanya, ini justru akan semakin sakit. Akan semakin sakit. Lalu Anda ubah ya. Anda ubah, coba menerima. Anda menerima dengan kondisi itu, saya terima ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Anda terima, kita tambah lagi ini ya ini ya. Kita tambah lagi. Nah, Anda masih kurang ini ya. Ini udah saya tambah lagi ya di ini. Saya tambah lagi sampai misalkan kejadian sama tapi yang kita rasakan berbeda. Kejadian sama apa? Dijepit oleh penjepit baju ini ya. Kejadian sama tapi yang kita rasakan jauh lebih ringan ketika kita menerima. Dan kita sudah berdamai dengan kejadian ini. Apalagi kejadian sama. Ketika kita menolak dengan mengeluh, kemudian mengumpat segala macam ya, Anda berputus asa, ini justru semakin sakit kejadiannya. Yang dirasakan semakin sakit, kejadian sama ya, kejadian yang dirasakan semakin sakit ketika kita menolak. Tapi ketika kita menerima, ya Allah saya ikhlas, saya terima. Ini kejadian sama tapi yang kita rasakan jauh lebih ringan dan jauh lebih kita lebih apa ya? Lebih menerima dan lebih ringan, tidak terasa sakit. Jadi berkurang penderitaannya. Maka disitulah pentingnya menerima dan berdamai agar berkurang penderitaan yang kita alami dari satu kejadian. Maka pentingnya Anda menerima dan berdamai satu masalah. Anda bisa tambahkan ini karena nggak ada lagi ya. Ini masih kalau tadi Anda menolak ini justru sakit yang terasakan. Tapi tambah lagi ini malah 3, ini jauh lebih ringan. Dan maka disitulah pentingnya kawan-kawan kita menerima dari setiap kejadian itu dan ya di situ bagian dari berdamai juga. Nah pertanyaannya bagaimana kita berdamai dengan emosi kita? Nanti saya akan ini saya cepat dulu ya. Ini nggak enak pemandangannya jadi kurang ini ya. Jadi saya cepat dulu. Jadi setelah pentingnya kita menerima dan berdamai. Silakan teman-teman lakukan simulasi praktek ini. Ini membuat kita semakin yakin ya bahwasanya kejadiannya sama, tapi yang kita rasakan akan berbeda ketika kita menolak dan menerima. Menolak, kita mengeluh dan segala macam,
membuat kita jauh lebih sakit, ketika menerima dan berdamai itu jauh lebih ringan dan jauh lebih berkurang penderitaannya. Nah, sekarang bagaimana cara berdamainya, kawan-kawan? Di sini saya akan coba mandu Anda, kawan-kawan, dengan teknik yang saya selama 7 tahun ini praktek dan juga membagikan ke orang lain, membantu banyak orang terbantukan yaitu dengan terapi SEP. Teknik bagaimana menerima dan mendamaikan masalah emosi dengan menggunakan metode SEP, atau Spiritual Emotional Freedom Technique. Tapi tidak saya jelaskan lebih detail, saya akan pandu dengan pola doanya saja. Dengan pola doanya saja, itu jauh udah mengurangi penderitaan yang kita alami, yang kita rasakan. Nah, bagaimana pola doanya ya, kawan-kawan? Pola doa dalam SEP itu ada Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi, ketika kita mengalami sesuatu apapun, kejadian apapun, yang kita ambil nanti di apa yang Anda rasakan dari kejadian itu. Misalkan Anda marah, takut, kecewa, dendam, tidak maafkan. Apapun itu, kawan-kawan, nanti kita masukkan dalam pola doa. Nanti saya akan pandu pola doa kita bagaimana kita menterapi diri sendiri minimal dengan doanya saja, ya, dengan doa. Nah, pola doanya, ya Allah, walaupun saat ini saya sedang merasakan sakit apa, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Saya ikhlas, saya pasrah. Ini contoh misalkan kalau Anda masalah fisik, memang kita ada terapi fisiknya juga, ada terapi fisik, terapi SEP untuk mengatasi masalah fisiknya. Kalau misalkan ada masalah fisik yang sedang dihadapi, yang sedang dirasakan, ya Allah, contoh walaupun kepala saya sakit, saya terima rasa sakit ini dan saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang mengalami sakit pinggang misalkan, saya terima ya Allah rasa sakit ini dan saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Nah, kalau masalah emosi seperti apa? Seperti masalah emosi, kan Anda mengalami kesedihan. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang mengalami kesedihan, karena apa? Saya terima rasa sedih ini dan saya pasrahkan padamu kedamaian hati saya. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang mengalami kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Saya terima rasa ini ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Udah hafal ya kawan-kawan? Anda silakan disesuaikan dengan masalah yang sedang Anda hadapi. Lalu Anda ucapkan berulang-ulang, Anda rasakan, nanti saya pandu bagaimana prosesnya. Yang lebih simpel dengan doa saja. Sebenarnya ada lebih lengkapnya dengan terapi mandirinya, dengan terapi SEP. Saya akan pandu Anda. Silakan sesuaikan dengan doa yang masing-masing ya, dengan disesuaikan dengan doa dengan masalah yang sedang dihadapi masing-masing. Misalkan apa yang Anda rasakan kaitannya dengan tadi ya, ini saling berkaitan. Di awal saya sering mengungkapkan kejadian apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan. Apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan. Kemudian Anda alami, rasakan apa yang dirasakannya apa. Saya kesel, ya udah keselnya misalkan. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang merasakan kesal, ke siapa, saya terima ya Allah, saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya. Ya Allah, walaupun saya marah sama si fulan karena bla 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 bla, tapi saya terima ya Allah, saya maafkan. Kalau Anda susah untuk maafkan, saya mencoba untuk memaafkan. Saya terima ya Allah dan saya memaafkan dia. Dan saya pasrahkan kepadamu kedamaian hati saya. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Baik, teman-teman sudah hafal ya? Saya pandu, silakan Anda relax. Saya akan pandu Anda.
Anda rileks, saya akan pandu Anda kawan-kawan. Tadi sudah hafal ya doanya. Silakan Anda rileks, duduk nyaman. Kita akan mulai prosesnya. Anda bisa duduk nyaman, kemudian kita akan mulai bagaimana memasukkan emosi yang sedang Anda rasakan ke dalam pola doa tadi. Tadi sudah saya jelaskan doanya. Lalu kita mulai dari rileks. Anda tekan dada sebelah kiri ya, dada sebelah kiri. Anda ikuti saja saya, dada sebelah kiri tekan. Di sini kita berdoa. Ya. Sambil tekan, ini namanya kalau dalam titik shape itu titik sore spot ya. Ini dekat ke area jantung, dekat ke area otak ya. Artinya ini ya, titik nyeri, titik sore spot. Di sini kita mengungkapkan masalah kita sama Allah. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang mengalami kejadian ini yang buat saya sedih, saya terima ya Allah, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang mengalami kesedihan, saya sedang mengalami kejadian ini membuat saya sedih, saya terima ya Allah, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun saat ini saya mengalami kejadian ini yang membuat saya sedih, saya terima rasa sedih ini dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. 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 Saya ikhlas ya Allah. Anda ulang terus ya Allah, walaupun saya sedang merasakan kesedihan ya Allah. Anda ucapkan atau sedang merasakan kekecewaan, ketakutan, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas. Taruh tangan atas paha, kemudian tarik nafas. Tahan, keluarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas. Tahan, keluarkan perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas lagi 1 2 tarik. Tahan, keluarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik kawan-kawan semuanya, itu teknik simpelnya bagaimana mendamaikan emosi kita. Itu sangat-sangat dasar sekali. Apa yang Anda rasakan mudah-mudahan jauh lebih damai ya. Kondisi yang sedang Anda rasakan saat ini. Mungkin mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Baik, mudah-mudahan sangat membantu sekali. Mudah-mudahan sangat membantu bagi Anda yang mungkin sedang merasakan emosi tertentu yang saat ini susah untuk berdamai dengan emosi itu. Mudah-mudahan dengan teknik simpel tadi bisa membantu Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.